Perkenalkan, nama saya Angga Falakmah dengan NIM 672020 145. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas 2 yaitu JSF ATM. Nah, sebelum kita masuk ke penambahan fitur-fitur dari JSF ATM ini, kita akan bedah terlebih dahulu package-package yang telah diberikan oleh dosen. Yaitu yang pertama terdapat package controller yang berisi user action bin, package model yang berisi saldo, serta package service yang berisi ATM service serta interface dari ATM service itu. Nah, kemudian kita akan melihat di package yang pertama yaitu package model. Nah, di package model ini terdapat OOP yang bernama singleton model. Nah, di dalam singleton model ini terdapat private static saldo instant saldo yang akan mengembalikan nilai saldo. Kemudian terdapat private integer amount untuk dijadikan inisialisasi saldo pertama. Nah, di sini kita buat konstruktor yaitu private saldo dengan nilai amount itu sama dengan 500.000 yang berarti nilai awal dari saldo kita yaitu 500.000. Kemudian terdapat getter setter yaitu get amount serta set dari amount. Yang terakhir yaitu public static saldo get instance untuk mendapatkan nilai dari private static saldo ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk di ATM service. Nah, di package ATM service ini terdapat interface dari ATM service. Nah, di dalam interface ATM service ini terdapat sebuah inisialisasi variabel yaitu integer get saldo untuk nantinya akan diimplementasikan ke ATM service. Public class ATM service implements ATM service. Nah, di dalam ini terdapat private class saldo dinamakan dengan underscore saldo. Kemudian ingin membuat konstruktor yaitu underscore saldo sama dengan saldo.getInstance yaitu untuk mendapatkan nilai saldo awal atau nilai 500.000 tadi. Nah, kemudian public integer get saldo yang kita buat di interface akan dipanggil di sini. Kemudian untuk mengembalikan nilai yaitu get amount. Di get amount yaitu ini mengembalikan nilai amount awal atau nilai amount yang sudah nantinya akan kita tambahkan fitur. Nah, selanjutnya kita akan ke package terakhir yaitu package controller. Di package controller ini terdapat user class yang bernama user action bin. Nah, di package controller ini kita dapat melakukan apapun aktivitas untuk melakukan menampilkan cek saldo dan fitur-fitur lainnya nantinya. Nah, di sini terdapat manage bin untuk memberikan nama pada kelas ini yaitu dengan nama user action bin untuk bisa dipanggil di bagian index HTML-nya. Kemudian ada request scope. Nah, kemudian di dalam public class user action bin terdapat pemanggilan kelas dari ATM service dengan nama underscore ATM service. Kemudian terdapat konstruktor yaitu public user action bin untuk menginisialisasi underscore ATM service. Selanjutnya di sini dipanggil method untuk menampilkan saldo yaitu public integer get saldo mengembalikan nilai yaitu ATM service get saldo. Nah, ATM service get saldo. Yang dimana ATM service get saldo itu yaitu return saldo get amount yaitu untuk menampilkan amount dari ini kelas saldo atau singleton saldo. Nah, oke, kemudian kita akan menambahkan beberapa fitur yaitu fitur tarik tunai serta setor tunai. Nah, kita akan implementasikan terlebih dahulu di interface. Nah, kita akan membuat sebuah void baru yaitu void tarik tunai dengan parameter integer jumlah, serta kita akan membuat void setor tunai dengan parameter integer jumlah juga. Nah, kemudian kita akan implementasikan interface ini di dalam ATM service. Implement abstract. Nah, kemudian kita kosongin terlebih dahulu. Nah, setelah itu isi dari tarik tunai yaitu underscore saldo dot set amount yaitu jumlah. Kita kembalikan nilai jumlah. Sama halnya dengan setor tunai, kita kembalikan nilai jumlah. Kemudian kita save. Selanjutnya kita akan mengulik di bagian controllernya. Nah, pada bagian controller ini kita akan membuat beberapa variabel baru yaitu private integer
jumlah tarik. Kemudian private integer jumlah setor. Kemudian kita buat getter setternya. Getter setter. Nah, kemudian di bagian set jumlah tarik ini kita akan isikan dengan return this jumlah tarik dot sama dengan jumlah tarik. Nah, kemudian kita akan membuat kondisi jika jumlah tarik atau jumlah setor itu tidak habis dibagi 50.000, dia akan mengembalikan nilai 0. Selain itu dia akan mengembalikan jumlah tarik. Nah, dengan cara if kemudian else if jumlah tarik modulus 50.000 sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan jumlah tarik. Kemudian syarat yang kedua yaitu jumlah tarik tidak boleh lebih besar daripada get saldo atau saldo kita, yaitu underscore ATM service dot get saldo. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu ATM saldo di ATM kita tidak lebih kecil dari jumlah tarik. ATM service underscore ATM service dot get saldo dikurangi jumlah tarik itu harus lebih besar daripada 100.000. Nah, maka dia akan mengembalikan this jumlah tarik sama dengan jumlah tarik. Selain itu, dia akan mengembalikan this jumlah tarik. Dia akan mengembalikan this jumlah tarik, jumlah tarik sama dengan 0. Begitu juga di bagian store saldo, jumlah store. Di jumlah store jika jumlah store modulus 50.000 itu sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan jumlah store. Selain itu, dia akan mengembalikan jumlah store 0. Jumlah store sama dengan 0. Nah, setelah itu kemudian kita akan membuat public void untuk tarik saldo. Public void tarik saldo yang berisikan underscore ATM service dot tarik tunai. Ini kita isikan dengan underscore ATM service dot get saldo dikurangi get jumlah tarik. Nah, yang kita buat lagi untuk yang store saldo. Public void store saldo. Kita kopas. Kemudian kita ganti menjadi tarik saldo setor tunai. Unit saldo ini get jumlah store. Nah, setelah itu kita akan membuat di bagian HTML-nya. Nah, sekarang kita akan membuat di bagian HTML, yaitu pada bagian indeks HTML. Kita kopas saja. Kita buat ini tarik saldo sama store saldo. Dan value tarik
setor. Ini tarik saldo, ini store saldo. Kemudian kita membuat HTML baru dengan cara klik kanan, new, order, kemudian JSF page dengan nama tarik saldo. Kemudian kita buat baru web, new, order, JSF page, setor saldo. Kemudian kita akan coba buat isi dari tarik saldo serta cek saldo. Nah, untuk tarik saldo kita akan membuat body. Kita akan membuat sisa saldo rekening dengan cara menggunakan H4 atau headline 4, sisa saldo rekening Anda, titik 2, output user action. Bentar. Dengan cara memanggil user action bin di bagian controller ini, controller yang di sini, dot get dot saldo. Nah, kemudian kita akan membuat masukkan jumlah, itu H.2 input, text value, value-nya kita beri nama value hashtag user action bin dot jumlah tarik. Kemudian kita beri tag tutup, kita beri space BR sebanyak 2 kali. Setelah itu kita akan membuat komen untuk melakukan tarik saldo, yaitu dengan action listener. Comment button, itu value tarik saldo dengan si action listener, yaitu hashtag user action bin dot tarik saldo. Dan nah, selanjutnya kita akan membuat button untuk kembali ke menu awal, yaitu command button value back, kemudian action index, kemudian kita tutup dan kita kasih BR banyak 2 kali. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari berapa saldo yang Anda tarik, yaitu Anda melakukan tarik saldo sebanyak, kemudian output text output text dengan value user action bin hashtag user action bin dot jumlah tarik. Kemudian ditutup dulu tagnya. Terdapat satu yang lupa kita buat
kita buat ini di dalam form. Kita cut dulu, kemudian kita buat form, kemudian kita isi kok, pastikan di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat store saldo. Nah, kita tinggal kopas saja dari tarik saldo. Ctrl C ke store saldo. Kemudian kita sisa saldo rekening Anda. Nah, kita ganti beberapa item, yaitu jumlah tarik kita ganti jumlah store. Tarik saldo kita ganti menjadi store saldo. Jumlah tarik kita ganti jumlah store. Anda melakukan store saldo. Value yang kita ganti menjadi store, dan kita save. Setelah kita membuat tarik saldo serta store saldo, kemudian kita coba jalankan aplikasinya. Di sini kita coba lihat cek saldo 500.000, tarik saldo kita coba 50.000. Nah, maka akan menarik sebanyak 50.000. Kemudian kita coba 25.000. Dia akan mengembalikan nilai 0 dikarenakan 25.000 modulus 50.000 sama dengan tidak sama dengan 0. Kemudian jika kita tarik 450.000, maka dia akan mengembalikan nilai 0 juga dikarenakan batas sisa saldo rekening yaitu 100.000. Oke, kemudian kita akan coba yang store saldo. Store saldo kita coba 50.000. Kita coba dia berkurang. Bentar, kita coba lihat codingan. Store saldo. Nah, ternyata ini kita belum ganti menjadi plus. Harusnya ini udah bisa. Sebentar, kita coba run lagi. Nah, kita coba store saldo 50.000 store. Nah, maka akan bertambah. Kemudian kita akan coba store 20.000. Dia tidak bertambah dikarenakan store saldo itu juga harus kelipatan 50.000. Kemudian kita back, kita cek saldo, masih tetap sama 550. Kemudian kita coba tarik saldo lagi 50.000. Bisa berkurang. Nah, kemudian kita akan mempercantik tampilan indeks HTML-nya. Nah, kita akan ubah sedikit di bagian indeks HTML, yaitu title-nya kita ganti menjadi program bank. Kemudian ini kita ganti menjadi program bank sederhana. Ini kita ganti H2. Kita ganti H2 juga. Kemudian kita BR sebanyak 2 kali. Kemudian kita beri tulisan pilih menu. Kemudian kita ubah di store saldo, kita ganti menjadi store saldo untuk title. Kemudian kita ini jadi ganti tarik saldo untuk titlenya, dan kita save. Kita run ulang. Kita coba run. Error. Kita coba ulang run lagi. Nah, sekarang coba membuat program sederhana ini menjadi di tengah, yaitu dengan menambahkan styles Allegiance Center. Coba kita run ulang. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian kita coba fitur-fiturnya, cek saldo, tarik saldo, store saldo bisa berjalan semua. Kemudian kita melakukan tarik saldo 50.000, masih bisa. Kemudian store saldo 500.000 bisa. Store saldo 20.000 akan mengembalikan nilai 0. Yang tarik saldo kita ambil 850.000 bisa. Kemudian kita ambil 50.000
mengembalikan nilai 0 dikarenakan saldo mencapai batas minimum. Oke, kemudian kita cek saldo kembali. Nah, berarti program kita sudah berjalan sesuai dengan kemauan kita. Demikian tugas yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.